Oke, sekali ini gue mau bahas HP Poco pertama di tahun 2022. Namanya Poco M4 Pro. Let's go. Oke, Poco M4 Pro. Gue telah cobain HP ini karena tahun lalu semua HP Poco yang gue cobain itu punya kesan yang seru-seru ya guys ya. Gue bilang mereka seru-seru soalnya mereka selalu punya price performance yang tinggi. Sampai-sampai ada satu HP yang masih gue simpen dan masih gue pakai sampai sekarang. Karena HP ini prosesornya emang juara banget guys. Bahkan performanya masih belum bisa dikalahin oleh HP baru yang launching di tahun ini. Makanya pas mereka launching HP baru lagi, gue otomatis langsung pengen cobain guys. Soalnya yang satu ini juga speknya terhitung mantap banget. Oke, setelah bandingin sana-sini, bisa gue bilang ada beberapa alasan kenapa HP ini langsung gue pilih jadi rekomendasi HP gue di antara HP 2 jutaan yang lain. Yang pertama tentu aja karena fiturnya lengkap guys. Bahkan bisa dibilang ini HP 2 jutaan yang fiturnya paling lengkap untuk sekarang. Gue bilang ini lengkap karena selain fitur basicnya kayak jack audio, triple SIM slot, side fingerprint sensor, sampai infrared blaster, semua ada di sini. Terus dia juga bisa gabungin 3 fitur penting yang biasanya jadi andalan di HP 2 jutaan, yaitu sertifikasi anti-air IP53, ada 33 watt fast charging, dan juga tentu aja udah punya NFC. Dan ya, kelengkapan fitur kayak gini menurut gue sangat penting sih buat casual user, soalnya mereka emang bener-bener berguna untuk pemakaian sehari-hari. Bodinya juga enak untuk dipegang guys, soalnya ini terhitung compact dan enteng juga. Paling yang kurang di gue cuma di desainnya aja ya guys ya, tapi ini sebenarnya masalah selera sih. Baik gue ya, desain kameranya ini nggak cocok dengan warna back covernya. Kalau warnanya kayak gini, kayaknya dia lebih cocok dengan desain kamera kecil kayak di Redmi Note 11. Tapi untungnya dia punya warna lain sih guys, yaitu warna kuning. Dan gua rasa di warna kuning, desain kameranya yang trik kayak gini bakalan lebih kelihatan cocok. Jadi gua lebih rekomendasiin kalian untuk ambil yang warna kuningnya aja. Terus alasan kedua, kenapa gue rekomendasiin HP ini adalah karena style dan juga panelnya udah mantep banget. Bahkan untuk harga 2 jutaan menurut gue ini style dan juga panel yang maksimal yang bisa kita dapat. Di harga 2 jutaan biasanya pilihan maksimalnya antara 120Hz IPS atau Super AMOLED 90Hz. Dan kalau dibandingkan dengan IPS 120Hz, gue lebih suka Super AMOLED 90Hz sih guys. Soalnya kelebihannya itu lebih banyak. Kayak selain punya warna yang lebih cakep, layarnya juga lebih terang di bawah sinar matahari, dan dia juga lebih irit kalau mode dark mode-nya itu kita aktifin. Jadi selain enak untuk nonton-nonton, dia juga punya fungsi-fungsi yang lumayan ngebantu kita untuk pemakaian sehari-hari. Plus tampilan juga udah kekinian karena dia udah pakai style layar punch hole. Jadi lumayan lah ya, walaupun harganya cuma 2 jutaan, dia tetap dapat kualitas layar yang bagus dan tampilan yang nggak kelihatan murahan. Terus dia juga punya dual speaker yang suaranya oke guys, karena dua-duanya sama-sama kenceng. Sebenarnya kualitasnya masih di bawah Redmi Note 11 sih, soalnya Redmi Note 11 itu suaranya tuh lebih bulat dan juga bassnya lebih terasa. Tapi bagi gue pribadi, punya dual speaker di harga 2 jutaan aja menurut gue udah menang banyak. Jadi gue nggak terlalu masalahin sih sebenarnya. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Tapi sebenarnya alasan utama kenapa gue rekomendasiin HP ini adalah karena performanya guys. Soalnya bisa dibilang performa HP ini tuh levelnya udah paling kuat di harga 2 jutaan yang sekarang. Kalau dari speknya sendiri, dia tuh udah punya semuanya ya guys ya. Pertama, dia udah punya pilihan RAM yang besar, yaitu 6GB sampai 8GB, dan punya pilihan storage yang besar juga di 128GB sampai 256GB. Terus dia juga punya pilihan RAM extension sampai 3GB, dan punya opsi penyimpanan tambahan karena udah punya SD card slot juga. Tapi bintang utama di spesifikasinya adalah karena dia pakai prosesor Helio G96, yang bisa dibilang prosesor 4G terkuat yang ada di harga 2 jutaan sekarang. Gue bilangnya terkuat karena performanya tuh nggak nanggung kayak HP 4G di harga 2 jutaan yang lain. Pas gue cobain juga, performa sehariannya udah ngangkat banget guys. Bahkan ini udah enak juga kalau dipakai untuk main game. Kalau dipakai untuk main game, dia bisa main Mobile Legends dengan lancar di 60 FPS. Bahkan kemarin gue pakai ini untuk push rank berjam-jam guys, dan dia nggak nge-lag sama sekali. Terus untuk main PUBG, dia juga udah lancar di settingan Smooth Ultra, dan itu jarang banget guys, karena HP 2 jutaan sekarang paling mentoknya cuma di Smooth High doang. Bisa dibilang sih performa HP ini tuh udah agak mirip ya guys ya dengan Poco M3 Pro 5G dan juga Poco X3 NFC. Dan ini juga kayaknya udah mendekati dengan Samsung Galaxy M23 yang kemarin kalian banyak yang suka. Paling kekurangannya dia belum 5G aja sih guys, dan ISP-nya juga masih kalah kalau dibandingkan dengan M23. Tapi untuk harga 2 jutaan sih gue no complain lah ya, apalagi dia juga udah kasih layar AMOLED dan itu lumayan banget. Terus untuk kameranya, dia juga udah terhitung lengkap guys. Selain punya kamera makro, dia juga udah punya kamera ultra wide 8MP plus punya kamera utama dan kamera selfie yang resolusinya gede, yaitu 64MP dan juga 16MP.
Untuk hasil fotonya sendiri, menurut gue dia punya warna-warna yang oke guys untuk harga 2 jutaan. Terus detail dari 2 kali zoomnya juga masih terhitung aman. Di sini sebenarnya ada mode AI, tapi hasilnya tuh agak terlalu jauh ya dibandingkan dengan kondisi aslinya. Jadi gue saranin ini dimatiin aja guys dan stay di auto aja karena yang di mode auto hasilnya kelihatan lebih natural. Kalau dipakai untuk foto orang, entah kenapa mode 2 kali zoomnya ini kadang hasilnya kayak cat air gitu. Ini nggak selalu terjadi sih guys, soalnya kadang-kadang hasilnya masih oke. Gue rasa ini masih bisa diperbaiki lewat software sih. Soalnya di mode portrait hasilnya itu mukanya kayaknya normal-normal aja. Kalau di low light hasilnya masih terhitung oke guys, walaupun detailnya nggak tinggi-tinggi banget kayak HP 5 jutaan, tapi ini masih terhitung aman untuk diposting, apalagi kalau kalian manfaatin night mode-nya untuk ningkatin detail dan buat fotonya jadi lebih terang. By the way, kamera depan HP ini juga terhitung mantep banget dan hasil videonya juga terhitung cakep. Terus untuk videonya, Poco M4 Pro ini udah bisa 1080p 30 fps guys. Sayang banget di sini belum ada 1080p 60 fps. Tapi di sini kayaknya ada image stabilization-nya. Jadi kalau dipakai still kayak gini masih oke, nggak goyang-goyang atau gimana-gimana. Kalau dipakai jalan, image stabilization-nya ternyata masih lumayan guys untuk meredam getaran. Jadi videonya nggak getar-getar amat. Dan ternyata image stabilization ini juga aktif di kamera depan. Dan itu lumayan banget, soalnya nggak semua loh HP 2 jutaan kameranya stabil ini di kamera depan. Terus untuk baterainya, walaupun bodinya compact dan juga enteng, HP ini ternyata punya kapasitas baterai yang gede juga, yaitu 5000 mAh. Dan pas gue cobain, ini emang udah kuat sih guys kalau dipakai untuk sehari-hari. Kemarin HP ini gue pakai seharian tanpa wifi dan gue bisa dapat waktu aktif yang besar di angka 7 jam lebih. Kalau dipakai game juga baterainya nggak terlalu berkurang banyak guys, jadi baterainya ini udah terhitung aman lah kalau dipakai untuk sehari-hari. Terus yang seru juga, di dalam boxnya ini dia masih dikasih chargeran guys. Dan ini chargeran yang outputnya gede guys, 33 watt. Dan untuk harga 2 jutaan sih menurut gue ini udah terhitung kenceng ya. Bahkan ini kayaknya udah sama kencengnya dengan Samsung Galaxy S22 gue yang harganya 12 juta. Baru untuk harganya sendiri, Poco M Pro ini cuma punya 2 versi guys yang harganya mulai dari 2,9 jutaan. Ya harganya memang bukan 2 jutaan kecil gitu ya guys ya. Tapi itu masuk akal kok. Soalnya emang HP ini paling lengkap sih kalau diantara HP harga 2 jutaan yang lain. Kayak semuanya tuh ada gitu di sini. Jadi untuk harga 2 jutaan sekarang sih bisa gue bilang HP ini emang yang paling lengkap ya guys ya. Soalnya selain fiturnya lengkap, dia juga punya layar yang cakep, terus juga kamera yang oke, baterai yang awet, dan performa yang nggak nanggung. Ini agak beda sih dengan HP 2 jutaan lain yang biasanya itu pasti ada aja gitu salah satu sektornya yang terasa agak kurang jos. Jadi ya mereka emang udah banyak berubah sih guys, soalnya sekarang dia udah kayak HP Samsung gitu yang coba ngebalance semua sektornya dan gak terlalu fokus ke performanya doang. Walaupun ujung-ujungnya ya mereka tetap kasih prosesor yang kenceng sih dan menurut gue itu bagus. Nah kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana nih guys? Apakah HP ini bagus ataukah HP yang biasa aja? Langsung aja guys, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya mungkin segitu aja sedikit pendapat gue tentang Poco M4 Pro. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like guys dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.